Halo dan selamat datang di video saya. Hari ini, saya akan membahas subbab 3.4, Computer Configuration, yang merupakan jantung dari bagaimana komputer Anda bekerja. Kita akan membahas komponen-komponen penting dan proses booting awal. Setiap komputer membutuhkan konfigurasi yang tepat agar bisa menjalankan sistem operasi. Konfigurasi ini melibatkan pemeriksaan dan penyiapan komponen-komponen kunci. Kita mulai dengan salah satu komponen paling vital, Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori volatil tempat komputer menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan. Ini memungkinkan CPU mengakses data dengan sangat cepat. Ada beberapa jenis RAM. Yang paling umum saat ini adalah DDR-SDRAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM. Animasi dudil menunjukkan data mengalir dari RAM ke CPU. Perbandingan visual antara volatil dan non-volatil. Generasi RAM terus berkembang, mulai dari DDR2, DDR3, hingga yang terbaru DDR4 dan DDR5. DDR singkatan dari Double Data Rate, yang berarti data ditransfer 2 kali per siklus clock. Gambar doodle sederhana yang membandingkan fisik modul RAM DDR3 versus DDR4 menyoroti notch atau takik. Saat mengupgrade RAM, Anda harus memperhatikan beberapa hal. Tipe, misalnya DDR4, kecepatan diukur dalam megahertz, dan kapasitas diukur dalam gigabyte. Paling penting, Anda harus memastikan modul RAM yang Anda beli kompatibel dengan motherboard Anda, termasuk jumlah pin dan lokasi nodes pada modulnya. Animasi doodle tangan menunjuk ke spesifikasi RAM pada paket. Ingat, RAM yang tidak kompatibel tidak akan memungkinkan komputer Anda menyala atau bisa menyebabkan crash system yang sering. Transisi visual singkat dengan musik. Teks muncul. RAM harus kompatibel dengan motherboard. Selanjutnya, kita beralih ke otak inisialisasi, Basic Input Output System atau BIOS, yang kini banyak digantikan oleh Unified Extensible Firmware Interface atau UEFI. Ini adalah firmware yang tersimpan pada chip di motherboard. Visual Chip BIOS atau UEFI di motherboard. Teks muncul, BIOS atau UEFI. Tugas utama BIOS atau UEFI adalah, pertama, melakukan initialization atau inisialisasi hardware, kedua, melakukan power on self-test atau POST, dan ketiga, menemukan dan menjalankan bootloader sistem operasi. 3 poin doodle muncul. 1. Inisialisasi hardware. 2. POST. 3. Menjalankan bootloader. UEFI adalah evolusi dari BIOS. Keunggulannya adalah booting yang lebih cepat, dukungan untuk drive penyimpanan yang lebih besar, dan fitur keamanan canggih seperti Secure Boot. Antarmuka UEFI juga jauh lebih modern dan bisa menggunakan mouse. Bagaimana cara mengakses BIOS atau UEFI setup? Biasanya, Anda harus menekan tombol spesifik seperti Del, F2, F10, atau F12 segera setelah komputer dinyalakan. Tombol ini bervariasi tergantung produsen. Visual papan ketik dengan fokus pada tombol Del atau F2. Setelah dihidupkan, hal pertama yang dilakukan BIOS atau UEFI adalah Power on Self-Test atau POST. Ini adalah serangkaian tes diagnostik cepat untuk memastikan komponen-komponen kunci seperti CPU, RAM, dan video card berfungsi dengan baik. Jika POST berhasil, Anda akan mendengar satu bip pendek atau tidak ada bip sama sekali, tergantung sistem, dan proses booting berlanjut. Jika ada masalah serius, POST akan menghasilkan serangkaian kode bip atau menampilkan kode kesalahan pada layar. Kode bip ini sangat penting untuk troubleshooting. Jumlah dan urutan bip akan mengarahkan teknisi ke komponen yang rusak. Misalnya, 3 bip mungkin berarti masalah RAM. Kita lanjut ke motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama atau PCB dalam komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau pusat komunikasi yang menghubungkan semua komponen vital seperti CPU, RAM, kartu grafis atau GPU, penyimpanan, SSD atau HDD, dan perifera lainnya. Memungkinkan mereka bekerja sama dan saling berkomunikasi untuk menjalankan sistem komputer secara keseluruhan.
Jika Anda mengganti motherboard, hampir pasti Anda harus mengganti CPU dan mungkin juga RAM. Saat motherboard ditarik keluar, CPU dan RAM ikut terandat secara otomatis. Langkah-langkahnya meliputi: pertama, pilih motherboard yang sesuai dengan form factor casing dan chipset yang mendukung CPU, RAM terbaru. Kedua, backup data Anda. Ketiga, lepas semua kabel dan komponen, termasuk power supply jika diperlukan. Keempat, pasang stand-off baru, masukkan motherboard baru, pasang kembali komponen, CPU, RAM, pendingin, dan sambungkan kabel. Lalu, setelah semua selesai, nyalakan komputer Anda. Peningkatan ini biasanya dilakukan untuk tugas intensif seperti rendering atau multitasking. Hal terpenting, pastikan soket motherboard mendukung CPU baru dan pertimbangkan solusi pendingin yang memadai. Ingat, setelah mengganti CPU, Anda mungkin perlu melakukan pembaruan BIOS atau UEFI agar motherboard dapat mengenali CPU baru tersebut. Jangan lupa, gunakan pasta thermal baru untuk memastikan transfer panas maksimal. Peningkatan media penyimpanan atau storage, ini adalah upgrade paling umum. Kita beralih dari hard disk drive atau HDD ke solid state drive atau SSD atau NVMe SSD. Peningkatan storage menawarkan dua manfaat utama: kecepatan booting dan akses data cepat. Jika Anda menggunakan M.2 NVMe, pastikan motherboard Anda memiliki slot M.2 PCIe. Setelah instalasi fisik, jangan lupa langkah konfigurasi di disk management untuk mempartisi dan memformat drive baru Anda. Jadi, peningkatan motherboard, CPU, dan storage adalah cara untuk memberikan kehidupan baru pada komputer Anda. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.